Halo adik-adik semua, semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada ya. Hari ini kakak akan mengajari kalian tentang termokimia. Termokimia diambil dari dua kata, yaitu termo dan kimia. Di mana termo artinya panas dan kimia artinya ilmu kimia. Di mana termokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Di dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang sistem dan lingkungan, kemudian entalpi, reaktan dan produk, kemudian reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Dalam bab ini, kita akan mengetahui perbedaan antara sistem dan lingkungan. Apakah itu sistem? Sistem merupakan segala sesuatu yang kita amati. Pada reaksi kimia merupakan reaktan dan produk. Lingkungan. Semua yang ada di luar sistem kita sebut juga dengan lingkungan. Kakak contohkan sebuah tabung reaksi, di dalamnya terjadi reaksi-reaksi kimia. Di dalam tabung tersebut bisa kita sebut juga dengan sistem. Di luar dari tabung reaksi disebut juga dengan lingkungan. Contoh dari lingkungan bisa saja gas dan udara. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu entalpi. Entalpi merupakan kalor yang dilepaskan dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam tekanan tetap. Simbol dari entalpi itu adalah delta H. Selanjutnya, kita harus mengetahui perbedaan antara reaktan dan produk. Dalam sebuah reaksi kimia, kita mengetahui bahwasanya terdapat yang sisi kanan dan sisi kiri. Yang di sisi kiri disebut juga dengan reaktan. Yang di sisi kanan disebut juga dengan produk. Reaktan mempunyai nama lain reaksi. Produk mempunyai nama lain hasil reaksi. Selanjutnya, yang di bawah itu merupakan rumus dari entalpi. Entalpi disimbolkan delta H. Rumus dari entalpi merupakan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Selanjutnya, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apakah itu reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepas kalor. Di mana di dalam reaksi eksoterm, reaktannya lebih besar dari produk. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka produk yang kecil dikurangi reaktan yang besar, hasilnya akan menjadi negatif. Jadi, di dalam reaksi eksoterm itu identik delta H-nya negatif ya adik-adik. Contoh dari reaksi eksoterm merupakan reaksi pembakaran. Di mana di dalam reaksi pembakaran, energi yang keluar itu adalah dari sistem menuju ke lingkungan. Di mana reaksi pembakaran ciri-cirinya adalah suhunya meningkat ya adik-adik. Kemudian kita mengetahui juga tentang reaksi endoterm. Reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor. Di mana di dalam reaksi endoterm reaktannya lebih kecil dari entalpi produk. Entalpi reaktan lebih kecil dari entalpi produk. Di mana kalau kita masukkan ke dalam rumus entalpi, maka entalpi yang didapatkan akan menjadi positif. Jadi ingat ya adik-adik, reaksi endoterm itu identik dengan delta H-nya positif. Contoh dari reaksi endoterm merupakan es yang mencair. Di mana di dalam es yang mencair, energi yang keluar itu adalah dari lingkungan menuju ke sistem. Di mana reaksi endoterm ciri-cirinya adalah suhunya turun ya adik-adik. Oke, berikutnya kakak akan menampilkan contoh soal dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Jadi, di dalam soal ini kita bisa membaca bahwasanya suatu campuran reaksi di dalam tabung reaksi menyebabkan tabung tersebut menjadi panas ya. Ketika soalnya kita baca menjadi panas, berarti kita mengetahui bahwa ciri-ciri dari reaksi ini adalah suhunya meningkat. Suhunya meningkat berarti kita tahu bahwasanya dia adalah reaksi eksoterm. Di mana di dalam reaksi eksoterm reaktannya itu lebih besar dari produk.
di mana reaktan mempunyai nama lain bereaksi. Produk nama lainnya hasil reaksi. Jadi kita tahu bahwasanya entalpi pereaksi lebih besar dari hasil reaksi. Jadi jawabannya adalah D ya adik-adik. Selanjutnya, adik-adik, pernahkah adik-adik melihat tanda S, L, AQ, dan G di dalam suatu reaksi kimia? S itu menandakan solid, artinya padatan. L artinya liquid, AQ artinya aqueous, G artinya gas. Liquid dan aqueous merupakan cairan, G dan artinya gas. Kemudian ada namanya monoatomik dan diatomik. Monoatomik merupakan unsur-unsur yang berunsur 1, diatomik merupakan unsur yang berunsur 2. Kemudian di sini merupakan rumus dari kelas SMA 1 ya adik-adik. Jadi rumus ini masih dipakai di SMA kelas 11. Berikutnya merupakan jenis-jenis entalpi. Jenis-jenis entalpi yang pertama merupakan entalpi pembentukan, di mana disimbolkan delta HF. F artinya form, artinya pembentukan dalam bahasa Inggris, F artinya form. Di mana unsur dalam keadaan standar akan membentuk 1 mol senyawa. Di mana kalor yang menyertai pada pembentukan 1 mol dari unsur-unsur dalam keadaan standar. Kakak contohkan delta HF CH3OH. Di mana unsurnya akan membentuk 1 mol senyawa ya. Jadi di bagian belakang ini dia adalah unsurnya 1 mol. Oke. Selanjutnya adalah entalpi penguraian atau delta HD. Delta HD, D bisa disimbolkan dengan dissolve dalam bahasa Inggris atau disosiasi. Di mana 1 mol senyawa akan membentuk unsur dalam keadaan standar. Di mana artinya kalor yang menyertai pada penguraian 1 mol senyawa dari unsur-unsur dalam keadaan standar. Entalpi penguraian ini merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan ya. Kakak contohkan adalah delta HD CH3OH. Contoh yang ini mirip dengan contoh yang tadi ya adik-adik. Jadi reaksinya cuma dibalik saja yang tadi. Ya. Jadi yang tadinya delta HF-nya negatif 239 akan menjadi delta HD 239. Jadi reaksinya cuma dibalik saja. Jadi entalpi penguraian sama entalpi pembentukan merupakan. Selanjutnya kakak akan menampilkan contoh soal dari reaksi pembentukan dan reaksi penguraian. Jadi ketika ada sebuah soal, kalian harus memastikan bahwasannya yang belakang itu H2CO3-nya itu harus berjumlah 1 mol ya adik-adik. Kemudian ketika soalnya diketahui delta HF-nya dan dia mau cari delta HD, itu caranya cukup gampang ya sebenarnya ya adik-adik. Caranya tinggal kalian balik saja reaksinya tersebut. Reaksi yang H2CO3 yang berada di belakang ini, kalian jadikan ke depan. Kemudian yang depan ini jadi yang di belakang ya, jadi reaksinya dibalik. Dengan catatan, kalau reaksinya dibalik, maka yang tadinya minus harus menjadi positif ya adik-adik. Jadi delta HF dan delta HD merupakan reaksi kebalikan ya. Cuman tandanya juga harus ikut dibalik. Kakak contohkan contoh soal yang kedua ya. Jadi H2O menjadi H2 tambah setengah O2. Yang diketahui adalah delta HD, kemudian yang ditanya adalah delta HF. Cara pengerjaannya gimana? Caranya sama seperti yang nomor pertama, tinggal dibalik saja. Sebelumnya, kalian juga harus memastikan bahwasannya yang di depan ini harus 1 mol ya adik-adik. Kemudian adik-adik tinggal menuliskan yang sebelah kanan ya adik-adik. Reaksinya dibalik. Dengan hasilnya adalah delta HF-nya menjadi negatif.
positif menjadi negatif ya adik-adik. Ingat syarat reaksi dibalik tandanya harus juga dibalik ya adik-adik. Pos menjadi min menjadi positif. Selanjutnya merupakan entalpi pembakaran atau delta Hc. Di mana entalpi pembakaran itu adalah 1 mol zat ditambah oksigen menghasilkan produk. Di mana kalor yang menyertai pada pembakaran 1 mol zat dengan gas oksigen dalam keadaan standar. Contohnya adalah delta Hc C3H8. Ingat ya adik-adik, kalau sebuah unsur itu ditambah O2 itu harus menghasilkan CO2 plus H2O ya adik-adik. Kemudian delta Hc itu identik juga dengan negatif ya adik-adik, reaksi pembakaran. Ingat ya yang tadi ya, kalau negatif itu identik dengan eksoterm. Kemudian entalpi netralisasi. Entalpi netralisasi merupakan asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah 1 mol H2O. Di mana kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol air dalam reaksi asam dan basa dalam keadaan standar. Contohnya adalah delta Hn reaksi HCl dan NaOH. Oke. Pembahasan mengenai perhitungan perubahan entalpi itu akan dibahas di part 2 ya adik-adik.